Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Haris Imanuddin. Selanjutnya ada Sidney Hilman Haitami. Selanjutnya ada Muhammad Faiz Zuhri. Selanjutnya ada Raka Abiyu Widyatamaka. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada konsep kebijakan fiskal. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Yang ketiga, komponen-komponen kebijakan fiskal. Yang keempat, hubungan pemerintah, pasar, dan kebijakan fiskal. Yang kelima, ada kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, yaitu berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal juga bermakna sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal berkaitan dengan semua instrumen yang menyangkut penggunaan sumber daya anggaran negara atau APBN dalam ekonomi. Teman-teman semua, apakah tahu apa itu APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara ialah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Baik, itulah sekilas tentang APBN. Ya, materi selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Apa saja tujuan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro yang merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Nah, peran tersebut terkait dengan 3 fungsi utama pemerintah. Yang pertama itu fungsi alokasi. Maksudnya adalah segala sumber daya dan pendapatan negara itu bisa dialokasikan dengan baik melalui kebijakan dari pemerintah. Dan selanjutnya itu distribusi. Distribusi pun sama dengan alokasi, yaitu semua sumber daya dan pendapatan dari negara maupun pembelanjaan negara itu bisa didistribusikan dengan baik guna kelangsungan hidup dari masyarakat. Yang terakhir itu fungsi stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan keadaan perekonomian yang ada di Indonesia. Selain itu juga untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata, untuk mempercepat laju investasi, menciptakan keadilan sosial, pemerataan dan pendistribusian pendapatan, tercapainya kestabilan ekonomi secara nasional, dan yang terakhir memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan selanjutnya itu ada komponen dari kebijakan fiskal. Apa saja komponen dari kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu memiliki 2 komponen utama, yaitu kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Kebijakan perpajakan ini masuk ke dalam kebijakan pemasukan negara, di mana pendapatan terbesar dari negara itu dari pajak. Lalu yang kedua itu kebijakan pengeluaran. Kalau kebijakan pengeluaran ini dia dibagi menjadi 2, ada pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan. Kalau pengeluaran rutin ini dia digunakan untuk pengeluaran yang rutin dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya, seperti untuk gaji PNS dan lain-lain. Kalau kebijakan pembangunan dia dikeluarkan untuk pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, dan lain-lain. Ya, selanjutnya yaitu hubungan pasar, pemerintah, dan kebijakan fiskal.
peran pemerintah dalam perekonomian dikaitkan dengan kegagalan pasar dalam menyelesaikan masalah ekonomi, baik menyangkut alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi serta fungsi stabilisasi perekonomian. Dalam perekonomian, melalui bekerjanya mekanisme pasar, seharusnya alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi dapat dilakukan dengan baik, sehingga permasalahan ekonomi tidak terjadi. Kebijakan fiskal atau sering diungkapkan dengan fiskal polisi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam bidang anggaran atau APBN untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Jadi kesimpulannya, hubungan antara pemerintah pasar dan kebijakan fiskal adalah pemerintah menjaga kestabilan dan mekanisme pasar dengan membuat kebijakan yang dinamakan kebijakan fiskal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persoalan kemiskinan dan peran negara. Kemiskinan adalah masalah kronis dalam perekonomian yang menjadi musuh bagi semua negara di dunia, terutama di negara-negara yang masih kategori berkembang. Kemiskinan merupakan ekses negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan yang di satu sisi memberikan banyak manfaat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, produksi barang dan jasa bertambah, kesempatan kerja dan pendapatan meningkat juga. Namun, pada di sisi lain, ekses dari proses pembangunan juga menyisakan persoalan kemiskinan yang menimpa sebagian anggota masyarakat yang tidak mampu mengambil peran dalam proses pembangunan tersebut. Kemiskinan juga timbul karena kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan amanah atau good governance. Kasus-kasus korupsi dan manipulasi dana pembangunan menyebabkan rendahnya kualitas pembangunan sehingga menimbulkan kemiskinan di tengah masyarakat. Dana pembangunan yang dikumpulkan dari pajak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, pasar, bandara, subsidi sosial daerah bencana, jaminan sosial kesehatan, dan lain sebagainya. Jika dana pembangunan itu digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan pendapatan. Namun apabila dana-dana itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, ini akan mengakibatkan kesejahteraan yang akan diterima oleh masyarakat tidak maksimal, sehingga inilah yang akan menimbulkan dan menjadikan kemiskinan di masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Seperti kita ketahui, faktor pemicu kemiskinan itu sangat banyak. Bisa disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusianya sendiri. Namun sebagian besar memang disebabkan oleh faktor manusianya sendiri. Kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah, di samping juga masyarakat itu sendiri. Pemerintah melalui mekanisme kebijakan fiskal dan moneter dapat mengalokasikan anggaran membantu masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka meningkat dari sisi kesejahteraannya. Dalam kondisi yang seperti ini, di mana banyak sekali terjadi kemiskinan dan pengangguran, maka kebijakan fiskal yang cocok diterapkan adalah kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan defisit anggaran, di mana pengeluaran pemerintah akan lebih besar daripada pendapatannya. Misalnya, pemerintah meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberian subsidi bagi masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur, dan bantuan lainnya. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga konsumsi juga meningkat, sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa diatasi. Kebijakan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan juga bisa dilakukan misalnya dengan meningkatkan anggaran pada setiap kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Misalnya anggaran untuk UMKM, bantuan modal bagi petani dan nelayan, pembangunan pasar tradisional, pemberian beasiswa pendidikan bagi keluarga tidak mampu, pemberian santunan bagi masyarakat terpencil, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.